Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya FC Yunita. Di pertemuan keempat dan kelima ini, saya akan membahas tentang suara hati. Suara hati menyatakan diri. Suara hati adalah kesadaran moral kita dalam situasi konkret, dalam pusat kepribadian kita yang disebut hati. Kita sadar apa yang sebenarnya dituntut dari kita. Meskipun banyak pihak yang mengatakan kepada kita apa yang wajib kita lakukan, tetapi dalam hati kita sadar bahwa akhirnya hakikatnya yang menentukannya. Jadi, bahwa kita berhak dan juga wajib untuk hidup sesuai dengan apa yang kita sadari sebagai kewajiban dan tanggung jawab itu. Jadi secara moral kita harus memutuskan tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab itu pada orang lain. Kita tidak boleh begitu saja mengikuti pendapat para panutan dan tidak boleh secara buta menaati tuntutan sebuah ideologi. Secara mandiri, kita harus mencari kejelasan tentang kewajiban. Setiap manusia di dalam hatinya memiliki suatu kesetaraan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Kesadaran itu tidak selalu kita perhatikan. Kalau hati setuju dengan pendapat moral lingkungan, maka suara hati tidak menyolok. Di sini bagaimana suara hati menyatakan diri. Nah, bagaimana suara hati kita menyatakan diri? Dalam situasi itu, suara hati menyatakan diri kesadaran bahwa kita sendirilah yang akhirnya harus memutuskan apa yang menjadi kewajiban kita dan kita wajib untuk melaksanakannya, bersifat langsung. Kita sadar bahwa apapun biayanya disetujui atau tidak oleh lingkungan, para panutan, dan ideologi kita, kita selalu wajib untuk mengambil sikap yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Nah, jadi berarti kita tuh jangan tidak mendengarkan suara hati kita. Suara hati itu adalah keputusan praktis akal budi yang membuat seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan. Sebab dimensi rasionalnya, suara hati meski tekun mencari tantangan kebenaran. Di sini keputusan suara hati. Suara hati adalah cermin suara manusia mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi, atau bahkan mencari kebenaran atau kesalahan di dalam batin. Suara hati tidak selalu sama dengan suara Tuhan, walaupun suara hati berhubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Tuhan tidak langsung membisikkan apa yang menjadi perintahnya, melainkan kita manusia yang harus mencari kebenarannya dengan selalu mempertimbangkan hal-hal yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan moral atau tidak. Karena apapun yang kita inginkan pasti akan selalu direstui oleh Tuhan. Tapi balik ke suara hati. Jika suara hati menyesatkan, berarti suara hati itu bukanlah dari Tuhan. Karena suara hati tidak pernah menyesatkan manusia.
Suara hati dipengaruhi oleh pendidikan informal dan formal yang diterima seseorang, terlebih dari pandangan-pandangan moral lingkungannya. Tanpa disadari, seseorang dapat terjebak dalam prasangka-prasangka banyaknya pandangan dari lingkungannya. Namun lingkungan masyarakat jika dapat bernilai positif karena berfungsi sebagai tempat seseorang meminta nasihat dari orang lain. Seseorang yang ingin membina suara hati selalu bersikap terbuka dengan mempertimbangkan setiap argumen yang ada dan terbuka terhadap kritik. Akhirnya, lewat semua hal tersebut, seseorang dapat membuat keputusan berdasarkan suara hatinya. Suara hati juga hendaklah jauh dari keributan ataupun dari semua gangguan, sehingga manusia bisa berbicara dengan Tuhan. Karena jika kita ingin berbicara dengan Tuhan harus dalam keadaan tenang. Di sini ada bagaimana cara kita membina suara hati. Nah, rupanya ada caranya agar kita bisa membina suara hati kita itu. Nah, dengan cara mengikuti suara hati dalam segala hal yang mana seseorang yang mengikuti suara hati dengan selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, maka hati nurani orang itu akan semakin terang benderang dan berwibawa. Yang keduanya, selalu mencari suatu keterangan pada sumber yang baik atau benar dan selalu koreksi dan introspeksi diri. Nah, begitu cara kita membina suara hati kita. Harus jangan mengambil keputusan tanpa pertimbangan atau tanpa keterangan dari sumber yang benar. Mungkin batas ini dulu untuk pertemuan yang keempat dan kelima. Nanti pasti ada lagi pertemuan yang keenam dan ketujuhnya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan dan jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.